Oke, siap ya? Kita mulai nih kupasan mendalam kita. Siap. Hari ini kita mau ngobrolin soal Oymyakon. Tahu kan? Tempat berpenghuni paling dingin sedunia itu. Ah iya, Oymyakon. Yang suhunya bisa ekstrim banget itu ya? Betul. Nah, kita bakal bahas ini dari sudut pandang langsung nih. Dari video dokumenter seorang YouTuber, Ruhi Chenet. Dia ke sana langsung. Wah, menarik nih. Jadi bener-bener pengalaman first hand ya? Iya, jadi kita bisa lihat langsung gimana rasanya. Bayangin aja, suhu rekor di sana itu pernah minus 71,2 derajat Celcius. Gila, minus 71. Pas Ruhi ini datang aja, itu udah minus 60,5 derajat. Kebayang nggak dinginnya? Udah susah ngebayangin sih tuh. Pasti rasanya beda banget ya? Banget. Dia bilang di videonya pas turun mobil tuh rasanya, wah, kayak mendarat di planet lain. Serius. Masa sih? Sampai segitunya ya? Iya loh, udara saking dinginnya, bulu hidung aja langsung beku seketika katanya. Terus udara kering bikin batuk-batuk. Wajar sih ya, udaranya kan pasti kering banget kalau dingin gitu. Nah, yang unik nih, suara napasnya dia itu kedengeran kayak gemerisik rumput kering. Oh ya? Kok bisa gitu? Itu uap napas, kita langsung jadi kristal es di udara saking dinginnya. Makanya bunyi gitu. Wow, oke. Luar biasa detailnya. Terus dia pakai baju apa tuh buat tahan dingin segitu? Nah, ini dia. Dia perlu pakai, lebih dari 20 lapis pakaian. 20 lapis. Banyak banget. Iya, total berat bajunya aja hampir 14 kilogram, termasuk ada bahan dari bulu rusak kutub segala. Pantesan. Itu, eh, tantangan fisiknya pasti langsung kerasa banget ya. Pastinya, Di video itu kelihatan nggak sih bahayanya? Maksudnya, resiko realnya gitu. kelihatan banget. Dia cerita, baru 15 menit di luar aja, hidungnya dia udah mulai kena frostbite, radang dingin. Serius? Cuma 15 menit? Iya, di video kelihatan ujung hidungnya jadi putih gitu. Itu kan tanda awal jaringan mulai rusak ya. Bisa permanen loh. Wah iya ya, itu bahaya banget sih. Bukan cuma nggak nyaman ya, tapi beneran resiko kehilangan, ya anggota tubuh, atau malah nyawa. Makanya adaptasi itu jadi kunci banget di sana. Betul. Nah, adaptasinya ini kelihatan di mana aja nih dari videonya? Paling jelas ya di kehidupan sehari-hari. Rumahnya misalnya, itu dibangun di atas permafrost kan? Ah, tanah beku permanen itu kan ya? Iya, jadi pondasinya itu pakai balok kayu tebel gitu, biar rumahnya nggak amblas pas musim panas. Kan lapisan atasnya agak cair dikit tuh. Oke, masuk akal. Terus dinding, pasti tebel banget ya. Tebel dan berlapis-lapis. Ada kayu, terus ada wall basalt, insulasi busa, macam-macam deh. Jendelanya aja 3 lapis. 3 lapis. Yang menarik juga soal pemanasnya nggak sih? Katanya mereka bergantung banget sama satu sistem. Nah itu dia, mereka pakai pemanas sentral tenaga batu bara. Dan ini sistemnya nggak boleh mati sama sekali. Nggak boleh mati? Wah, gimana tuh kalau sampai mati? Ya bisa beku satu desa. Ini jadi, ironis ya. Mereka main diri banget hadapin dingin, tapi hidup komunalnya bergantung banget sama satu infrastruktur ini. Bener juga. Jadi ada semacam kerentanan kolektif gitu ya? Iya. Oh terus ada lagi nih soal rumah. Ruang depannya itu sengaja nggak dipanasin. Oh ya? Buat apa tuh? Jadi kayak kulkas alami. Buat nyimpen daging beku, susu beku. Praktis kan? Iya juga ya, adaptasi cerdas. Terus kalau soal air gimana? Kan nggak mungkin ada pipa ledeng. Nggak ada sama sekali. Beku semua nanti. Jadi mereka ambil airnya dari mana? Mereka harus motong balok es dari sungai beku. Biasanya ada bagian sungai yang nggak beku total karena ada mata air panas di bawahnya. Nah, dari situ. Motong balok es. Itu pasti berat banget ya kerjanya. Berat banget. Di videonya Ruhi kelihatan kok prosesnya. Balok es gede gitu diangkut pakai kereta luncur dibawa pulang. Terus dicairin di rumah. Wow. Dan itu dilakukan rutin ya? Iya. Kadang malah balok esnya dibagi-bagi antar tetangga. Kelihatan kan aspek komunalnya buat hadapin tantangan bareng. Solidaritasnya kuat berarti ya. Terus mandi gimana? Mandi itu jadi ritual mingguan. Bisa 4-5 jam prosesnya. Lama banget. Ngapain aja? Iya, motong kayu bakar dulu buat manasin air, terus cairin es yang banyak banget baru bisa mandi air panas. Pas keluar dari ruang mandi yang panas ke udara luar yang dingin banget, wah perbedaan suhunya bisa lebih dari 100 derajat Celcius. Astaga. Kebayang nggak sih badannya kaget gitu? Terus, maaf nih, toiletnya. Itu gimana?
Nah, ini juga unik. Kebanyakan toiletnya itu di luar rumah. Di luar, di tengah dingin gitu? Iya, bentuknya kayak kabin kayu kecil gitu, nggak ada pemanasnya. Jadi, ya kotoran langsung beku jadi tumpukan es. Waduh, Ada sih opsi toilet di dalam rumah yang ada pemanasnya, tapi biasanya nggak ada ventilasi. Jadi, wow. ya gitu dia baunya. Oke, oke. Bener-bener kondisi ekstrim ngebentuk solusi yang ya unik ya buat kita. Banget. Ini adaptasi juga kelihatan banget di makanan mereka. Nggak ada buah sayur kan di sana? Iya, nggak bisa tumbuh ya pastinya. Jadi mereka makan apa dong? Bergantung banget sama daging dan lemak. Daging kuda yakutia, ikan dari sungai, kelinci liar, itu sumber protein utama. Kuda yakutia, kuda lokal sana ya? Iya. Terus ada kebiasaan makan daging kuda, hati kuda, atau ikan mentah tapi beku. Dimakan mentah beku. Buat apa? Itu cara mereka dapat vitamin. Kan nggak ada sumber lain. Sapi yakutia juga ada. Susunya tinggi lemak banget. Putingnya aja sampai dilindungin ain biar gak frostbite. Luar biasa ya, adaptasi hewannya juga. Kuda yakutia itu sendiri pasti tangguh banget ya. Banget. Kudanya pendek, bulunya tebel banget. Bisa tahan sampai minus 70 derajat. Cari makan sendiri lagi di bawah salju. Wow, selain jadi makanan, dipakai buat transportasi juga nggak? Dulu iya, sekarang sih udah banyak mobil ya. Tapi ya gitu, pakai mobil di sana penuh tantangan. Kenapa tuh? Beku juga mobilnya? Iya, kalau ditinggal semalaman di luar, harus dipanasin pakai pemanas jet khusus berjam-jam baru bisa nyala. Bensin, oli, aki, ban, semua bisa beku. Ban bisa pecah malah. Serius, sampai ban juga. Makanya garasi yang ada pemanasnya itu penting banget di sana. Dulu sebelum mobil ya pakai rusa kutub juga. Oke, oke. Selain beternak, ada aktivitas lain buat bertahan hidup? Berburu. Itu jadi sumber penghasilan utama buat sebagian orang. Kayak si Ivan, pemburu yang ditemuin Ruhi di videonya. Oh, dia ketemu pemburu juga ya? Ngapain aja tuh? Ia masang perangkap buat rusa roe, kelinci liar, serigala. Tapi ada risikonya juga. Hewan bisa mati kedinginan di perangkap kalau kelamaan nggak diambil. Kasian juga ya hewannya. Ivan juga nunjukin kulit hasil buruan. Ada rubah beruang. Ada sisi spiritualnya juga loh. Mereka masih ada unsur syamanisme gitu, kayak kasih persembahan ke roh alam sebelum berburu. Wah, menarik ya. Masih ada tradisi gitu? Terus kehidupan sehari-hari gimana? Anak-anak sekolah nggak sih? Sekolah tetap jalan dong, kecuali kalau suhu udah di bawah minus 55 derajat. Baru libur. Tetap jalan kaki ke sekolah? Iya, jalan kaki. Dibungkus baju berlapis-lapis. Siang hari kan pendek banget ya pas musim dingin, cuma sekitar 4,5 jam. Jadi harus dimanfaatin bener-bener. Kebayang sih perjuangannya. Ruhi sendiri gimana pengalamannya selama syuting di sana? Ada cerita menarik? Banyak. Kameranya sering banget beku. Dia sendiri kena frostbite ringan beberapa kali, terus hampir kepleset jatuh ke sungai es pas lagi ngerekam. Waduh, bahaya juga ya kerja di sana. Iya, dia juga cerita soal ayahnya Ivan. Itu tragis banget. Jatuh ke sungai es, terus milih mengakhiri hidup daripada mati pelan-pelan kedinginan. Ya Tuhan, berat banget ya hidup di sana. Dia juga nyobain makanan lokal kayak ikan beku mentah itu. Katanya rasanya, iya kayak makan es aja, hambar, gitu. Iya sih kebayang. Jadi kalau kita simpulkan dari pengalaman Ruhi di video ini, Oymyakon itu gimana sih? Intinya sih, kehidupan di Oymyakon itu soal adaptasi yang luar biasa ekstrim. Ketahanan manusianya itu loh, gila banget. Mereka kayaknya bukan lawan alam ya, tapi lebih ke hidup selaras sama alamnya yang keras itu. Pakai kearifan lokal yang udah turun-temurun. Nah, itu dia. Koeksistensi, bukan cuma bertahan hidup. Betul. Dan ini mungkin bikin kita mikir ya, sebatas mana sih sebenarnya kemampuan adaptasi kita, manusia, ngadepin kondisi paling ekstrim di bumi ini. Pertanyaan bagus tuh. Dan gimana ketergantungan sama sistem yang kelihatannya rapuh, kayak satu pemanas sentral tadi, itu justru bisa jadi penguat ikatan komunitas. Tapi sekaligus jadi titik lemah mereka di tempat kayak Oymyakon. Iya, bener banget. Sesuatu buat kita renungkan bersama ya, Anda juga di rumah. Menarik banget emang Oymyakon ini.